Selamat pagi dan salam damai sejahtera menyertai kehidupan seluruh saudara dan saudariku yang ikut bergabung di dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas lawatan dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, sehingga Dia masih memberikan napas kehidupan dan kesempatan untuk beroleh kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita syukuri sepanjang masa. Saudara-saudara, pada pagi hari ini sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan buat sapaan teduh pagi kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Penyertaan-Mu atas kehidupan kami pada saat ini masih bisa kami beroleh. Semua itu adalah anugerah yang Kau berikan bagi kami. Izinkan kami pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas melanjutkan segala pekerjaan kami, kiranya kami diingatkan dan dituntun oleh suara kebenaran yang berasal daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca kitab Yakobus pasal 3, yaitu kami akan membaca di ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Shalom buat seluruh saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini, satu hal yang mengingatkan kita atas kehidupan kita adalah Tuhan selalu menginginkan kehidupan kita agar kita beroleh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan untuk memperoleh segala sesuatu hikmat yang akan kita terapkan dan kita pahami, bahkan yang kita pakai di dalam hidup kita, salah satunya diingatkan kembali kepada kita, agar kita memiliki pengenalan hidup bersama Tuhan. Bagaimana kita mengenal hidup bersama Tuhan, bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan atas kehidupan kita, sehingga bagaimana kita menunjukkan sikap takut akan Tuhan. Itu adalah sumber dari segala hikmat yang harus kita beroleh daripada pemberian Tuhan atas hidup kita. Takut akan Tuhan adalah sumber dari segala hikmat yang kita peroleh. Amsal 1 ayat 7. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, kalau kita memiliki hikmat, hidup yang berhikmat, ini akan berdampak kepada bagaimana kita menunjukkan kualitas hidup kita yang sebenarnya. Kualitas apa yang harus kita tunjukkan dan kita miliki ketika hikmat di dalam kehidupan kita, kita pakai dan kita terapkan sebagai wujud daripada hikmat itu adalah pemberian Tuhan yang kita relevansikan di dalam hidup kita. Salah satunya adalah kualitas hidup kita semakin nyata. Dan kualitas hidup itu saudara-saudara, banyak sekali yang bisa kita lihat daripada kualitas hidup yang berhikmat di dalam Tuhan. Salah satunya adalah kehidupan kita akan membawa damai. Saudara dan saya pasti memiliki kerinduan yang sama. Bagaimana kita merasakan kehidupan yang damai, dan bagaimana kita dalam kehidupan kita bisa memancarkan damai itu dari dalam diri kita. Hidup damai, hidup yang membawa damai adalah satu hal yang bisa kita pakai ketika kualitas iman kita dan hikmat itu kita miliki di dalam hidup kita. Sehingga kalau kehidupan kita membawa damai, pasti akan damai itu bisa menghasilkan buah daripada kebenaran. Kebenaran itu akan menjadi satu hal yang kita wujudkan dari sikap kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk menjalani segala aktivitas kita, menjalani pekerjaan kita, menjalani rutinitas kita sepanjang hari, kita butuh hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu tentunya bisa kita pakai sebagai sikap yang nyata yang bisa terlihat dari pancaran perbuatan kita hidup. Dan bisa dirasakan oleh orang lain tentang
buah kebenaran yang kita wujudkan di dalam hidup kita. Kiranya di dalam menjalani hidup kita, bagaimana Yakobus di dalam kitab pasal 3 ini mengajar kita dan menekankan suasana ataupun sebuah kondisi damai itu, sehingga syarat utama supaya hikmat yang kita beroleh dari Tuhan itu dapat menghasilkan ataupun mengubah kehidupan seseorang. Hikmat yang menghasilkan damai, damai yang menghasilkan buah kebenaran, dan kebenaran itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Inilah yang Yakobus angkatkan di dalam renungan kita di pagi hari ini. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang mengubah sikap kehidupan, memang banyak cara yang dapat mengubah sikap kehidupan kita. Tapi mengubah sebuah kehidupan untuk bisa menghasilkan satu hal yang baik di hadapan Tuhan adalah ketika hikmat yang Tuhan berikan kepada kita itu kita wujudkan sebagai kualitas hidup yang memiliki pengertian yang lebih dalam lagi tentang pengenalan kita yang baik akan kemahahadiran Tuhan atas kehidupan kita. Begitu juga saudara-saudara, Alkitab kita juga banyak sekali mengajar kita bahwa suasana damai itu bisa digambarkan ketika hubungan kita antar manusia itu beres. Tidak ada lagi hubungan yang tidak baik, harmonis. Tidak ada lagi hubungan yang tidak sehat, tapi hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Tidak tinggi hati terhadap sikap hidup kita yang kita tunjukkan sebagai kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya ketika kita memiliki hubungan satu dengan yang lainnya antara manusia, berarti perlu ada keberesan, ada kesiapan, ada penyelesaian, ada damai yang bisa diwujudkan dalam hubungan itu. Sehingga Alkitab mengajar kita bahwa damai itu adalah ketika kita satu dengan yang lainnya berdamai. Di dalam menunjukkan sikap hubungan, keharmonisan antara kita dan ciptaan yang lainnya juga. Dan yang kedua adalah Alkitab juga mengajar kita, damai itu bisa digambarkan dengan kondisi hati yang tenang. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita, terlebih-lebih hari ini, kalau hati kita juga tidak tenang. Kalau hubungan kita dengan orang lain juga tidak baik, pasti hati kita juga tidak akan tenang. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah kiranya sapaan teduh kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini menenangkan hati kita, memulihkan hubungan kita satu dengan yang lainnya. Selamat menunjukkan hidup membawa damai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat lawatan firman pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami, yang membawa kami untuk dapat berdampak dalam perbuatan damai dan sikap hidup yang baik di dalam kehidupan kami. Hati kami tenang, hidup kami damai adalah satu impian yang harus kami wujudkan di dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami rindu berdoa buat saudara dan saudari kami yang ada di Runggun GBKP Pondok Gede. Kiranya Tuhan, pada saat ini Engkau melawat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Runggun ini. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan ringankan, bahkan Tuhan bebaskan atas segala belenggu yang mengikat kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, kiranya masa-masa pandemi COVID-19, banyak saudara dan saudari kami yang membutuhkan ketenangan dan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Lawat jemaat-Mu yang ada di Runggun Pondok Gede ini. Biarlah kiranya melalui pertolongan Tuhan, ketika mereka sakit, ketika mereka isolasi, dan ketika mereka berbeban berat, Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya menjadi baik bagi kehidupan anak-anak-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Runggun ini, baik pendeta dan keluarga, Pertua Diaken Nora Naras, Pertua Diaken Emeritus Nora Naras, dan semua anak-anak Tuhan yang ada di Runggun GBKP Pondok Gede.
Mari Tuhan, atas kuasa dan kebaikan-Mu, ketika mereka melakukan pekerjaan pelayanan, pekerjaan mereka sehari-hari Tuhan, Engkau memenangkan jiwa mereka. Engkau tetap menyertai seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, agar pada masa sekarang dan seterusnya Tuhan, kebaikan-Mu selalu menolong dan menopang kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Begitu juga kami mau berdoa siapa saja yang ikut dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun mereka berada Bapa, bagaimana dan apapun kondisi mereka saat ini, biarlah Tuhan yang memenangkan jiwa mereka, yang menyembuhkan hati mereka, yang menyembuhkan penyakit mereka, dan yang membebaskan atas segala pergumulan dan persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya kuasa Tuhan yang menolong dan menopang kehidupan kami sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.